Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspaningtyas. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Hubungan Intellectual Humility dengan Prasangka terhadap etnis Rohingya di kalangan masyarakat Aceh. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan beberapa referensi yang saya ambil. Untuk pendahuluan, latar belakang, pada tahun 2023, tepatnya tanggal 27 Desember 2023, beberapa mahasiswa di Aceh melakukan pengusiran secara paksa kepada etnis Rohingya. Alasan para mahasiswa melakukan tindakan tersebut dikarenakan adanya prasangka terhadap etnis Rohingya yang ada di Aceh. Berdasarkan berita yang dibuat oleh BBC Indonesia, mengatakan bahwa para komentator di media sosial itu menolak Rohingya karena menganggap mereka sebagai ancaman. Mereka berprasangka dan sangat khawatir para etnis Rohingya ini menjadi beban negara. Beberapa dari mereka juga memiliki perilaku buruk yang memicu kriminalitas. Kekhawatiran mereka tentang etnis Rohingya yang akan membuat negara sendiri di Indonesia dan memicu kesenjangan sosial. Mereka berprasangka bahwa etnis Rohingya akan merebut tanah Aceh seperti pada halnya kasus Israel dan Palestina. Menjadi beban anggaran negara karena mereka beranggapan bahwa masyarakat di Indonesia ini masih mengalami kemiskinan. Tetapi pemerintah malah lebih mengutamakan para imigran tersebut. Rohingya juga menuntut lokasi pengungsian yang layak. Masyarakat Aceh yang di sekitar pengungsian itu berkata bahwa mereka itu jorok dan kotor. Mereka kerap buang air besar sembarangan, membuang makanan, dan mereka tidak nyaman tentang adanya imigran gelap masuk secara ilegal tanpa visa dan identitas yang jelas. Mengapa saya mengangkat penelitian ini? Karena di Indonesia sendiri, penelitian yang membahas spesifik tentang hubungan intellectual humility dengan prasangka itu belum ada. Penelitian terbaru tentang hubungan intellectual humility yang dilakukan oleh Itzchakov pada tahun 2024 itu memiliki hasil sikap intellectual humility dapat mengurangi prasangka terhadap kelompok. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Colombo pada tahun 2020 di Amerika, menyampaikan 3 temuan penting dalam penelitiannya. Yang pertama itu secara konsisten, orang memiliki prasangka terhadap anggota kelompok yang dianggap berbeda. Kedua, sikap kerendahan hati intelektual atau intellectual humility itu dapat mengurangi hubungan antara persepsi perbedaan dan prasangka. Dan yang ketiga, semakin tinggi tingkat kerendahan hati intelektual seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat prasangka secara umum. Dalam studi ketiga ini, Colombo menjelaskan bahwa adanya keterikatan nilai yang dianut oleh seseorang yang menghasilkan seseorang dengan tingkat intellectual humility yang tinggi akan memiliki tingkat prasangka yang tinggi pula. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan terhadap intellectual humility dengan prasangka, khususnya pada etnis Rohingya di kalangan masyarakat Aceh. Adapun pengertian dari intellectual humility yang
dilontarkan oleh Crumray dan Rose, intellectual humility adalah sebuah sikap menyadari bahwa ide, pemikiran, atau gagasan yang dimiliki seseorang memiliki kelemahan dan tidak merasa terintimidasi oleh keterbatasan tersebut. Jadi orang yang memiliki intellectual humility ini dengan penuh kesadaran mengakui bahwa ilmu atau informasi yang dimilikinya itu sangat terbatas dan mereka tidak terintimidasi atau menjadi rendah diri terhadap keterbatasan yang dimilikinya itu. Untuk prasangka ini diambil dari teori yang dilontarkan oleh Baron yang memiliki pengertian sikap negatif kepada anggota dari suatu kelompok sosial yang ditunjukkan kepada kelompok sosial lain. Dinamika mengapa intellectual humility ini berhubungan dengan tingkat prasangka seseorang. Yang pertama itu orang yang berprasangka buruk memiliki ketidakmampuan untuk melihat perspektif lain, kurangnya keterbukaan terhadap informasi baru, dan ketidakmampuan untuk mengakui ketidaktahuannya. Menurut Whitcomb, dalam jurnal yang ditulis oleh Crumray itu menjelaskan bahwa mengakui seseorang memiliki keterbatasan intelektual itu berarti memahami bahwa mereka mungkin memiliki kesulitan dalam memahami beberapa hal seperti pada topik tertentu, berpikir tentang masalah tertentu, atau mengingat informasi dengan baik. Jika seseorang benar-benar peduli dan menganggap serius keterbatasan intelektual mereka dengan sadar bahwa mereka memiliki keterbatasan intelektual atau informasi yang dimiliki, maka seharusnya mereka ini tidak terlalu cepat menghakimi atau berprasangka buruk kepada orang lain yang mungkin memiliki keterbatasan serupa atau memiliki pandangan serta nilai yang berbeda. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah semakin tinggi sikap intellectual humility pada seseorang, maka tingkat prasangka pada orang atau kelompok lain semakin rendah. Khususnya prasangka yang diajukan terhadap etnis Rohingya di kalangan masyarakat Aceh. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei untuk pengambilan data. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Aceh yang berusia lebih dari 18 tahun. Jumlah partisipan yang telah didapat itu sebanyak 41 responden dengan jumlah partisipan perempuan sebanyak 32 orang dan laki-laki sebanyak 9 orang, dan rata-rata usia responden itu adalah 22 tahun dengan simpangan baku atau sebarannya itu sebesar 8,13. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Intellectual Humility Scale untuk mengukur intellectual humility yang dikembangkan oleh Elizabeth J. Crumray Mancuso dan Prejudice Measurement untuk mengukur prasangka yang dikembangkan oleh T.F. Pettigrew. Peneliti telah melakukan uji reliabilitas dan validitas. Penelitian ini memiliki angka Cronbach alpha sebesar 0,90 yang berarti alat ukur yang digunakan itu reliabilitas. Lalu item yang tidak valid pada alat ukur intellectual humility itu ada 5 item dan pada alat ukur prasangka itu ada 6 item. Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data
Untuk teknik pengambilan sampel itu menggunakan teknik convenience sample dan pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang dibuat dengan Google Form dan lalu disebarkan melalui sosial media X dan Facebook. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi dengan aplikasi JASP versi 18. Hasil penelitian dalam data responden yang telah terkumpul, usia yang paling banyak itu di usia 20 tahun. Nah, usianya ini berkisar antara 19 tahun sampai 70 tahun. Jenis kelamin yang paling banyak mendominasi dalam data ini adalah perempuan. Dengan perempuan itu ada 32 responden atau 78% dan laki-laki ada 9 responden atau 22%. Untuk agamanya, dalam data responden ini terdapat agama Katolik, Protestan, dan Islam, dan yang paling banyak itu ada agama Islam dengan 34 responden atau 83%, agama Katolik dengan 5 responden atau 12%, dan agama Protestan 2 responden dengan atau 5%. Untuk status pernikahannya yang paling banyak itu adalah belum nikah sebanyak 34 responden dengan 83%. Untuk pendidikan akhir itu ada dari SMA sederajat, sarjana, magister, dan diploma. Dan yang paling banyak tingkat pendidikan akhirnya itu ada di SMA sebesar 22 responden atau 58%, lalu diikuti oleh sarjana sebanyak 13 responden atau 34%, magister 2 responden atau 5%, dan diploma 1 orang sebanyak 3%. Untuk pekerjaan dalam data responden ini ada dari pelajar mahasiswa sebanyak 26 responden, karyawan swasta sebanyak 6 responden, wira swasta sebanyak 4 responden, PNS sebanyak 1 responden, belum bekerja sebanyak 1 responden, dan dosen sebanyak 1 responden. Untuk kota tinggal, data responden ini ada di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Pidi, Kota Loksemawe, dan Sabang, dan paling banyak data responden ini tinggal di Kota Sabang. Untuk suku Gayo itu yang paling banyak ada 23 responden, diikuti oleh Aceh sebanyak 11 responden, suku Jawa 3 responden, Tamiang, Tionghoa, Minang, dan Sajo masing-masing sebanyak 1 responden. Lalu setelah melakukan uji korelasi hipotesis yang diajukan itu diterima, hipotesis negatif yang diajukan itu diterima dengan angka negatif 0,40 dengan signifikasi sebesar 0,008, yang berarti signifikasi sangat tinggi karena lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara intellectual humility dengan prasangka. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Jacob dan Colombo. Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya hubungan antara intellectual humility dengan prasangka pada etnis Rohingya di kalangan masyarakat Aceh. Lalu penelitian ini juga membuktikan bahwa sikap intellectual humility dapat meredakan sikap prasangka terhadap kelompok lain, khususnya masyarakat Aceh yang memiliki prasangka terhadap etnis Rohingya.
Untuk saran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang hubungan intellectual humility dengan tingkat prasangka terhadap kelompok sosial yang berbeda. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.